Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alia dari kelas 12 TKJ. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Bagian A. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengafani, menyalatkan, menguburnya. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah badannya dengan kain sebagai penghormatan adab agar tidak kelihatan auratnya. Ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang menyium si mayat. Bagian B, perawatan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah yaitu A. Jenazah itu orang Islam apabila apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. B. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. 2. Yang berhak memandikan jenazah. A. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikan hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. B. Apabila jenazah itu seorang istri, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. C. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya tidak ada semua. Apabila sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. D. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Selanjutnya, kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh dimandikannya. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. 2. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. 3. Dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. 4. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil diletakkan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri, dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. 5. Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. 6. Membersihkan semua kotoran dan najis. 7. Mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. 8. Disunahkan membasuhkan 3-5 kali. Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Bagian 2, mengafani jenazah. Setelah selesai memandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan,
Jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang khas masjid atau khas RT RW atau yang lainnya. Secara sah, apabila tidak muslim tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah R.A. menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW? Ia berkata, 3 lapis kain putih. Jawab Aisyah. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya, kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Bagian 3. Menyalati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah bersabda, "Salatkanlah orang-orang yang telah mati." Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disalati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah suci baik badan, tempat maupun kafan, sudah dimandikan dan dikafani. Jenazah sudah berada di depan orang yang menyalatkan atau sebelah kiblat. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling di depan, diikuti oleh makmum. Jika ada yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau saf. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Bagian keempat, mengubur jenazah. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam 1 liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Yang keenam, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas utang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Bagian C, takziah atau yang artinya melayat. Takziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk menjunjung orang yang datang tertimpa musibah, kematian. Para muazziyin, orang laki-laki yang bertakziah.